Saya speaking dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk bahasa, agama, adat istiadat, seni, pakaian, makanan, dan cara hidup masyarakat di seluruh Nusantara. Berikut ini adalah materi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, keberagaman etnis. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar lebih dari 17.000 pulau. Di setiap suku memiliki ciri khas budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Beberapa contoh besar di Indonesia antara lain yang pertama itu Jawa. Suku terbesar di Indonesia yang berada di Pulau Jawa dengan kebudayaan yang kaya akan tradisi seni, sastra, dan kesenian. Yang kedua, Sunda. Suku yang berada di bagian barat Pulau Jawa dengan kebudayaan yang kental dengan adat istiadat dan kesenian tradisional seperti wayang golek dan angklung. Yang ketiga, Batak. Suku yang tinggal di daerah Sumatera Utara terkenal dengan tradisi musik, tari, dan adat istiadat yang khas. Yang keempat, Bugis. Suku yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan budaya maritim dan tradisi perahu. Yang kelima, Minangkabau. Suku yang berasal dari Sumatera Barat terkenal dengan sistem matrilineal yang garis keturunannya ibu. Yang keenam, Papua. Masyarakat asli Papua memiliki banyak suku yang dengan tradisi dan budaya yang sangat beragam. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk keberagaman bahasa. Bahasa merupakan salah satu identitas budaya yang mencerminkan sejarah, adat, dan tradisi suatu masyarakat. Berikut adalah materi tentang keberagaman bahasa di Indonesia. Keberagaman bahasa di Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh berbagai suku dan etnis di Indonesia yang masing-masing memiliki keunikan dan kekayaan budaya sendiri. Faktor keberagaman bahasa yaitu geografis. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau memisahkan komunitas-komunitas sehingga masing-masing mengembangkan bahasa sendiri. Yang kedua, sosial budaya. Setiap suku memiliki tradisi, adat, dan sistem nilai yang berbeda yang tercermin dalam bahasa mereka. Yang ketiga yaitu sejarah migrasi. Perpindahan penduduk dan interaksi antar budaya menciptakan variasi bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi negara dalam pemerintahan, pendidikan, dan komunitas formal. Yang kedua sebagai alat pemersatu. Masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Yang ketiga sebagai identitas nasional yang mencerminkan kesatuan dan kebangsaan Indonesia. Contoh keberagaman bahasa di daerah yang pertama itu di Jawa. Digunakan oleh masyarakat Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Yang kedua Sunda, digunakan oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Yang ketiga Minangkabau, digunakan di Sumatera Barat. Yang keempat Bugis, digunakan di Sulawesi Selatan. Yang kelima Dayak, digunakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Yang keenam Papua, memiliki ratusan bahasa lokal dengan keunikan masing-masing. Manfaat keberagaman bahasa. Yang pertama yaitu memperkaya budaya nasional. Yang kedua menjadi sumber pembelajaran linguistik. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman agamanya. Sebagai bangsa yang menuju masyarakat Indonesia menganut berbagai agama yang diakui dan hidup berdampingan secara damai. Berikut adalah penjelasan tentang keragaman agama di Indonesia.
Yang pertama, agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, menjadikannya agama terbesar di negara ini. Yang kedua, Kristen Protestan. Sebagian besar dianut oleh masyarakat di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Katolik. Berbeda dengan Kristen Protestan, agama Katolik banyak dianut di Nusa Tenggara Timur, Flores, dan sebagai daerah lain. Yang keempat, Hindu. Mayoritas penganut Hindu berada di Pulau Bali, meskipun juga ada komunitas Hindu di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kelima, Buddha. Banyak dianut oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di kota-kota besar. Yang keenam, Konghucu. Umumnya dianut oleh sebagian kecil masyarakat keturunan Tionghoa. Yang keempat, keberagaman adat istiadat dan tradisi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman adat istiadat dan tradisi. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Berikut adalah materi terkait keberagaman adat istiadat dan tradisi di Indonesia. Yang pertama, pengertian adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat mencakup tata cara kehidupan, aturan sosial, dan nilai-nilai budaya. Tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Yang kedua, keberagaman adat istiadat di Indonesia. Keberagaman adat istiadat di Indonesia disebabkan oleh yang pertama, keanekaragaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kedua, perbedaan geografis. Lokasi dan kondisi geografis memengaruhi cara hidup masyarakat. Yang ketiga, pengaruh sejarah dan budaya lokal. Tradisi setempat berkembang dari interaksi dengan budaya asing seperti India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Yang ketiga, contoh adat istiadat di Indonesia. Adat istiadat pernikahan. Jawa, upacara siraman dan midodareni sebelum pernikahan. Di Minangkabau, tradisi mengaleh atau prosesi pernikahan adat Minang yang menganut sistem matrilineal. Di Bali, prosesi ngaben setelah menikah yang menunjukkan penyatuan dalam keluarga. Adat istiadat kematian. Toraja atau Sulawesi Selatan. Ritual Rambu Solo, upacara pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari. Di Bali, upacara ngaben yaitu kremasi jenazah sebagai penghormatan terakhir. Yang keempat, keberagaman tradisi di Indonesia. Tradisi keagamaan. Tradisi sekaten di Yogyakarta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Cap Gomeh sebagai perayaan Tahun Baru Imlek oleh masyarakat Tionghoa. Tradisi Galungan dan Kuningan di Bali sebagai hari besar umat Hindu. Tradisi kesenian. Reok Ponorogo atau Jawa Timur, seni pertunjukan yang melibatkan tarian dan topeng besar. Tari Totor atau Batak, tarian tradisional yang digunakan dalam acara adat Batak. Kecak atau Bali, tari yang mengisahkan Ramayana dan dilakukan oleh puluhan pria. Terima kasih. Keberagaman seni dan budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Keberagaman ini merupakan hasil dari interaksi berbagai suku, agama, tradisi, dan pengaruh geografis yang membentuk identitas bangsa. Berikut adalah penjelasan tentang keberagaman seni dan budaya di Indonesia. Pengertian seni dan budaya. Seni adalah ekspresi kreativitas manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan seni sastra. Budaya adalah pola hidup, tradisi, dan nilai yang diwariskan dan generasi ke generasi. Mencakup seni, adat istiadat, bahasa, pakaian,
makanan, dan kepercayaan. Contoh keberagaman seni di Indonesia. Yang pertama ada seni rupa. Seni rupa itu ada memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama batik, yang kedua ukiran Jepara, yang ketiga tenun ikat. Lalu seni tari. Tari memiliki beberapa contoh. Yang pertama tari kecak, tari piring, tari saman. Lalu seni musik. Seni musik memiliki beberapa contoh. Yang pertama gamelan, angklung, sasando. Lalu seni sastra. Seni sastra memiliki beberapa bagian. Yang pertama pantun, hikayat, wayang. Lalu seni teater. Seni teater memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu wayang kulit dan randai. Lalu yang berikutnya adalah contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu pakaian tradisional, yaitu kebaya, ulos, koteka, dan lain-lain. Yang kedua ada rumah adat, rumah gadang, tongkonan, honai. Dan yang ketiga ada makanan tradisional. Makanan tradisional adalah yaitu rendang, gudeg, dan papeda. Peran keberagaman budaya dalam kehidupan sosial. Keberagaman budaya di Indonesia mempengaruhi masyarakat berinteraksi satu sama lain. Meski terdapat perbedaan, masyarakat Indonesia umumnya memiliki nilai gotong royong yang sangat kuat, di mana mereka saling membantu tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan budaya. Toleransi beragama. Masyarakat Indonesia umumnya sangat toleran terhadap perbedaan agama dan budaya yang tercermin dalam berbagai kehidupan sosial seperti upacara bersama atau perayaan keagamaan yang melibatkan masyarakat lintas agama. Yang ketiga, integrasi sosial. Beragam budaya memperkaya interaksi sosial di Indonesia dengan berbagai perayaan bersama seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Yepi yang dirayakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Jadi, kesimpulan dari keberagaman budaya di Indonesia bukan hanya menjadi ciri khas, tetapi juga merupakan kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun beragam-ragam, masyarakat di Indonesia memiliki kesadaran untuk saling menghargai dalam hidup berdampingan, yang tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman ini merupakan aset yang harus terus dilestarikan dan dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, sekian dari materi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.